Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yudit Samanta untuk program tamu hari ini. Dan dalam hitungan bulan, sekitar 1 bulan lagi, adik-adik kita di luar sana yang duduk di bangku sekolah menengah atas, SMA dan sederajat, mereka akan melaksanakan ujian nasional. Ujian nasional saat ini menjadi momok pada masyarakat. Tidak hanya adik-adik kita, tapi juga orang tua pun ikut sibuk memikirkan dan menjadi tanda kutip ancaman untuk orang tua masing-masing. Dan sekitar di bulan Mei, adik-adik kita yang berada di posisi sekolah menengah pertama ataupun SMP dan sederajat juga akan melaksanakan ujian nasional. Banyak perubahan di sana sini mengenai ujian nasional, khususnya di tahun 2015 ini akan dilakukan uji coba ujian nasional online. Tamu saya hari ini selama 60 menit akan berbincang-bincang mengenai ujian nasional tersebut. Tetapi bukan hanya ujian nasional yang kita bahas di sini, ada falsafah kita yang sering kita lupakan akan kita perbincangkan juga di tamu hari ini. Dan tamu saya yang paling istimewa hari ini adalah Profesor Dr. Sudjarwo, Guru Besar FKIP Unila. Kita bertemu dengan tamu saya yang spesial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yudis. Pak Prof, saya panggil Pak Prof, nggak usah Pak Jarwo lagi ya Pak ya, karena sudah sering mengenal begitu ya Pak. Pak, saat ini ujian nasional katakan bisa menjadi momok lah ya, baik siswa-siswi, kemudian baik orang tua juga ikut sibuk, apalagi sekarang sudah mulai namanya online. Sebetulnya tolak ukur ataupun bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah ujian nasional tersebut kalau menurut Prof? Saya koreksi sekarang bahwa ujian nasional yang sekarang ini bukan momoknya orang tua, murid, masyarakat, enggak. Justru dengan cara yang sekarang itu bergeser. Lebih. Yang jadi ancaman itu sekolah, bukan lagi masyarakat. Kenapa? Karena kelulusan itu diserahkan kepada sekolah. Standar ditetapkan pemerintah. Tapi yang menetapkan lulus atau tidak lulus itu sekolah. Nah ini dilema bagi sekolah. Kalau dulu yang mengawas orang lain, yang menyusun soal orang lain, guru habis kegiatan PBM ya terserah saja mau ujian kapan dan lain sebagainya, itu diserahkan pada panitia nasional dan sampai ke bawah. Nah kalau sekarang itu sekarang pada sekolahnya. Baik. Berarti sekarang itu guru, terutama guru kelas 3, itu mendapat tekanan luar biasa dengan kondisi seperti ini. Kalau dia menyadari, wabil khusus lagi sekolah itu. Coba bayangkan oleh Mbak Yudis, kalau ada sekolah 100% lulus, orang mikir ini 100% benar apa enggak? Iya kan? Seperti itu. Iya, kalau dulu orang 100% wah hebat itu ya. Baik. Sekarang 100% mikir orang yang benar. Baik, jika itu yang terjadi Prof. Sebentar, Iya. kalau dia sebaliknya nggak lulus semua, ditinggal orang. Ditinggal orang. Iya. Jadi sekolah harus pandai menetapkan tadi tolak ukur tadi. Tolak ukur keberhasilan. Di mana mainnya dia itu. Standar deviasi sekolah itu ada di mana? Ya. Ini nggak gampang. Berapa yang dia tidak lulus kan? Mengapa orang itu tidak lulus? Dia harus punya alasan. Baik. Sebaliknya kalau dia lulus, mengapa anak itu lulus? Dia juga punya alasan. Nah, kalau pesertanya itu satu sekolah itu sekian ratus, berarti guru kan harus menyiapkan alasan juga sekian ratus. Baik. Ya. Itu yang menarik, Prof. Kemudian yang menjadi, katakan, apakah dari segi teknis tersebut sekolah sudah mempersiapkan dan apa sebenarnya yang membedakan tahun lalu dan tahun ini menjadi, katakanlah sekolah harus waspada nih ya, siaga satu, katakan seperti itu. Kalau dulu, ya karena ada panitia nasional, panitia pusat, ya monggo-monggo saja gitu kan ya, tergantung. Kalau sekarang itu gurunya. Nah, bagaimana guru harus berani merekomendir bahwa seseorang ini lulus atau tidak lulus. Coba bayangkan kalau Pak Yudis punya murid 10 orang, grade-nya itu beda-beda tipis saja.
Iya. Tidak sampai 1, hanya 0, sekian, 0, sekian. Baik. Untuk menetapkan lulus orang ini, kita harus punya justifikasi. Nah, apa nggak berat itu? Nah, ini yang membedakan. Kalau dulu serah saja, kan sudah diperiksa, nanti ada yang meriksa juga. Ada panitia tersendiri yang memeriksa sendiri. Meriksa sendiri. Menyatakan kelulusan juga sendiri. Guru sudah tidak ada masalah, tidurnya dia. Mau diapakan terserah. Saya pekerjaan sudah selesai. Kalau sekarang lebih berat. Lebih berat. Kalau dia tidak lulus semua, nanti sekolahnya hancur itu. Ya, maka ratingnya turun. Ratingnya Gitu ya, Prof ya. Hancur dalam arti non fisik ya. Kalau fisik oke lah, masyarakat ratingnya, kita sudah betul. mulai. Tapi ratingnya itu terjun bebas. Terjun bebas. Ya, apalagi kalau itu terkena pada imbasnya pada sekolah swasta. Nggak dapat murid ya. Iya, betul, Prof. Sebaliknya, lulus semua 100%. Orang juga nilai yang benar. Jangan-jangan juga orang nggak daftar juga. Bohong-bohongan itu katanya. Beratnya di situ. Prof, sebagai mantan anggota Dewan Pendidikan Lampung, kemudian Prof memandang ini bagaimana melihat persiapan pelaksanaan ujian nasional di Lampung saat ini, Prof? Kalau menurut saya tidak terlalu dalam di dalamnya, karena saya sudah punya kesibukan dan yang nggak mungkin lagi kepegang. Ya. Menurut saya justru kesiapan itu sekarang sudah bagus, secara fisik sudah bagus, kelihatan secara fisik bagus. Hanya bagaimana sekarang guru-guru kita itu betul-betul menyiapkan, karena yang buat soal bukan dia, yang buat soal standar nasional, BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, semuanya dari sana. Nah, kita kan nggak tahu soalnya itu seperti apa. Nah, tapi acuannya ada, acuannya ini ada. Nah, apakah guru sudah memberikan materi pendalaman itu sesuai dengan arahan itu, kisi-kisi itu? Ini kan berat. Itu tergantung dari metodologi pembelajaran. Gurunya dan lain. Itu bukan pekerjaan gampang. Dan dilihat sepertinya memang persiapan saat ini bisa dikatakan sudah baik mungkin. Sudah baik. Tapi bebannya semakin baik, semakin berat. Katakan seperti itu ya, Prof. Semakin berat. Bebannya semakin berat. Sekarang, menurut saya pertanyaan saya, sudah siapkah kepala sekolah? Ya. Nantinya kalau menerima kenyataan murid-muridnya tidak lulus, atau sebaliknya lulus semua, bebannya sama itu. Bebannya sama beratnya ya. Sama Prof. beratnya. Prof, ketika ujian nasional tersebut digelar, katakanlah dari awal hingga saat ini, kemudian apa kalau menurut Prof sendiri catatan penting yang harus diambil oleh sekolah-sekolah, katakan seperti itu untuk menghadapi UN ini, Prof? 2015. Yap. Menurut saya yang paling dipentingkan itu adalah kesiapan guru. Dia selalu meremediasi muridnya. Dia harus selalu meremediasi muridnya dengan bahan-bahan yang sudah ada ini, dengan waktu yang mungkin tinggal 1 bulan ini. Ya, betul. Mepet sekali. Dia harus meremediasi terus murid-muridnya sehingga mereka betul-betul siap. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka juga guru-guru perlu dalam tanda petik stamina khusus. Stamina dalam tanda petik. Dalam tanda petik. Baik. Untuk kegiatan ekstra itu. Baik. Persoalannya sekarang stamina itu ada 2. Stamina non fisik dan stamina fisik. Baik. Terkait masalah stamina non fisik dan fisik tadi, Prof, akan saya urai lagi, akan saya tanyakan lagi lebih detail. Tapi nanti, Prof ya, ditahan dulu, Prof. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih berada di program Tamu Hari Ini bersama saya Yudit Samanta dan bersama dengan tamu istimewa saya, Profesor Dr. Sujarwo, Guru Besar FKIP Unila. Setelah pariwara berikut ini. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Iya. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sini TV Lampung. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama 2 Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai.
Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Oleh mereka. Standby. Iya. Pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama Yudit Samanta dan kami menemukan pembicara yang menarik pada waktu off air dan ada sesuatu yang menarik belum di-share. Nanti akan saya share kembali. Prof, saya ingin menanyakan kembali tadi ada kesiapan yang dibilang stamina. Stamina tanda kutip ada yang fisik dan non fisik harus disiapkan oleh tim guru, tim pengajar untuk kesiapan ujian nasional di bulan depan untuk SMA dan di bulan Mei untuk SMP. Monggo, Prof. Oke, kalau persiapan fisik ya yang dengan yang non fisik. Kalau yang non fisik saya kira sekolah paling tidak sudah menyiapkan gurunya itu. Mohon maaf dalam tanda petik saya bukan mendiskreditkan guru. Baik. Atau mendiskriminasikan guru. Tapi kan ada di sekolah itu ada guru-guru yang unggul ya. Betul. Yang excellent lah ya dalam kelompoknya itu. Saya kira orang yang kayak gini yang harus oleh kepala sekolah diambil, diberi tanggung jawab untuk mengintroduce murid-muridnya yang kelas 3. Suka tidak suka, mau tidak mau harus ada pemetaan ini. Nggak bisa lagi saya suka dengan guru ini harus dipasang di sini, nggak bisa lagi. Tapi kita sudah bicara excellent sekarang. Yang mana yang guru-guru excellent ini? Tidak ada kaitannya excellences dengan senior, umur, bukan. Tapi excellences dalam pengertian kemampuan akademik dan metodologi pembelajaran guru itu. Baik. Bisa saja Mbak Yudi orang yang masih muda, ya kan? Tapi wawasannya lebih luas, dia lebih excellent, capability-nya lebih bagus, pasang dia. Nah, yang tua-tua ya mohon maaf, bukan tidak mengulangi rasa hormat. Ya, apa boleh buat seleksi alami kita harus ikuti. Mereka monggo harus minggir dulu. Ini yang orang muda ini kita dorong. Itu satu. Kemudian yang kedua, sekali lagi, orang-orang ini juga kan bukan robot. Yep. Dia juga manusia biasa. Ya, guru adalah manusia. Iya. Nah, dia juga perlu stamina yang lain yang perlu kita siapkan. Kalau lah umpamanya dia mau cari buku ke pasar harus pakai uang sendiri, udah kebangetan banget lah itu, dengan alasan dan lain sebagainya. Kepala sekolah harus tanggap ini. Ini perlu apa? Dana ekstra seperti itu, Ya Prof? apapun lah namanya itu kepala sekolah harus cerdas mensikapi ini. Oh ini harus perlu ini, oh ini perlu ini guru saya, ini perlu ini. Bila perlu dia setiap minggu ada meeting antar guru yang excellent tadi yang mengajar di kelas tinggi tadi untuk mendiskusikan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang belum, dan seperti apa yang ke depan. Nah, guru-guru yang seperti ini luar biasa kalau itu. Dan itu dipimpin oleh kepala sekolah. Nggak bisa lagi kepala sekolah, mohon maaf, saya masih kelihatan, masih ketemu kepala sekolah yang sering DL, dinas luar, hanya ngurusi daftar gaji, pergi ke dinas, yang kayak gitu tolonglah. Serahkan saja pada wakil atau kepala tata usaha lah. Kalau memang tidak harus rapat betul dengan kepala dinas. Baik. Itu dilimpahkan. Tapi kepala sekolah harus in situ di sekolah itu untuk mengawal guru-guru itu. Sehingga tidak sembarangan. Ini saya masih ketemu kepala sekolah yang kemana saya lihat kepala sekolahnya DL Pak, kemana dinas, dicari di dinas, tidak ada di dinas. Okay. Lah ini seperti apa ini? Nah bagaimana guru-guru mau merasa merasa enjoy dengan pekerjaannya. Kalau dia kepala sekolahnya ada di situ,
fasilitas ada semua. Ya memang tidak harus bermewah-mewah. Baik. Tidak harus, tidak ada korelasi bermewah pasti bermutu, enggak. Tapi paling tidak kelengkapan ini sudah disiapkan. Baik. Itu Baik. jangka pendek. Sekarang jangka menengah. Oleh sebab itu disiapkan guru-guru yang ke depan ini yang mau disiapkan itu berapa orang, siapa. Iya. Kasih in-service training. Bila perlu sekolahkan. Bila perlu disekolahkan. Untuk menambah grade. Untuk meningkatkan kemampuan grade-nya. akademik dia. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita tinggal enak. Nah, kita bisa nanti membuat syarat guru-guru yang mengajar untuk bidang akademik yang ujian nasional harus ini Kriteria, Dok, diberlakukan ya, kemudian. ada kriteria. Jadi anak-anak kita kemudian mendapatkan hasil yang otomatis. unggul. Iya, Seperti itu. otomatis. Kalau itu kita buat seperti itu, ada namanya benchmark seperti itu, benchmarking itu, saya kira tidak ada masalah. Nah, kita siapkan. Nah, salah satu contoh, Unila sendiri sekarang sudah menyiapkan 10 program studi S2 untuk keguruan. 10 program studi S2 kita siapkan. Jadi kalau memang harus kerjasama dengan lembaga pendidikan, kita buat MOU untuk kerjasama peningkatan mutu. Itu yang untuk jangka panjang, yang short course semuanya. Bisa saja dengan LPTK lain. Di daerah itu mungkin ada yang Baik. sekolah swasta yang Baik. unggul, Baik. di mana-mana kan ada itu. Kita minta guru dosen-dosen terbaiknya untuk diberi tanggung jawab itu, yang untuk short course mereka. Oke, baik. Ini menarik, Prof. Kemudian kalau menurut Prof sendiri di Lampung, katakanlah di Bandar Lampung ini, untuk sekolah-sekolah yang unggul alias katakan mereka sudah siap untuk menghadapi UN tersebut adalah dalam petik itu, bisa dikatakan kalau diukur persentase berapa persen, Dok? Saya nggak bisa melihat itu dalam persentase, nggak bisa kita secara kuantitatif, tapi secara kualitatif Baik. bisa kita lihat. Secara kualitatif, manakala sekolah-sekolah itu dia menerapkan proses pembelajaran yang terkontrol dengan baik, insya Allah dia siap. Insya Allah dia siap. Tapi kalau itu tadi sekolah 9-10, ya bakal repot. Masuk jam 9, pulang jam 10. Kalau seperti itu, Buru-buru banget itu, Prof. buru-buru banget. Kalau ada sekolah Oke, 9-10, oke. mohon maaf, saya yakin itu akan ditinggalkan orang. Baik. Akan ditinggalkan. Prof, ada yang menarik lagi, Prof. Kemudian seberapa besar peran pemerintah, katakanlah, kemudian peran sekolah juga, peran guru, kemudian stakeholder dan lain-lain itu yang berperan untuk kesiapan kita, Dok? Nggak bisa prosentase ini sekian persen, nggak bisa. Tapi harus secara kebersamaan. Holistik. Tapi harus ada regulatornya. Regulatornya itulah Dinas Pendidikan. Kita kembali ke regulator. Berarti regulator itu sekarang di posisinya seperti apa? Kalau Regulator menurut Profesor sekarang harusnya berposisi sebagai penggerak untuk terjadinya proses akselerasi di sekolah itu. Contohnya, kepala dinas jangan sering-sering manggil kepala sekolah lah, padahal tidak penting. kumpul. Itu sudah satu indikasi. Ya. Kalau memang bisa diselesaikan pada tingkat teknis, kenapa harus kepada kepala dinas manggil kepala sekolah? Biarkan kepala sekolah itu penuh memperhatikan proses PPM di sana. Fokus ya. Ya, kemudian yang kedua, kalau di ujung-ujung begini, ya tidak perlu lagi ada penataran di kelas guru kelas 3, namanya penataran di menjelang ujian nasional. Untuk ini tidak ada terjadi. Penataran 10 hari pun. Itu pun penatarannya pun terlalu lama. Nah, sekarang barangkali pola penatarannya juga sudah berubah. Tidak harus ditarik ke tingkat kabupaten, mungkin di tingkat gugus mereka. Umpamanya di kelompok ini ada berapa, di kecamatan ini ada berapa, apa yang diperlukan kecamatan. Nah, makanya salah satu peran ujian nasional ini adalah pemetaan. Jadi kita punya peta, sekolah ini kurang apa, sekolah ini kurang apa. Itu nanti kita bisa ramu. Nah, didatangkan ahlinya di situ. Contoh, kecamatan, katakan kecamatan X, ada 3 SMA negeri, 2 SMA swasta. Ternyata di sana sama-sama pembelajaran matematikanya kurang bagus. Oh, yang satunya enggak, kami bahasa Indonesianya yang kurang bagus. Berarti ada 2. Nah, 2 ini gurunya decentralize, diberi peningkatan mutu, ya, peningkatan mutu, undangkan ahlinya. Kalau bisa cukup dengan kontrak berapa lama? Umpamanya 30 menit, 30 jam atau 40 jam sudah, dia kembali. Cara-cara yang begitu. Sekali lagi ini regulatornya adalah Dinas Pendidikan.
mereka. Iya, mengenai regulator itu sebenarnya akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan, tetapi ditahan dulu, Prof. Prof, kita tidak hanya membicarakan masalah kesiapan ujian nasional, tapi juga akan membicarakan masalah falsafah yang sering Prof lontarkan seperti itu ya, yang sering dilupakan oleh masyarakat kita juga, merasa bisa dan bisa merasa. Itu seperti apa, Prof? Tapi nanti. Pemirsa tetap di Sindo TV Lampung dan kita masih berada di program Tamu Hari Ini bersama Yudit Samantha. Akan kembali setelah pariwara berikut ini. I really wanna love somebody. I really wanna dance the night away. I know we're only halfway there, but you take me all the way. You take me all the way. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Ya, pemirsa Sindo TV Lampung, kita masih bersama dengan Yudit Samantha dan masih bersama tamu spesial saya, Profesor Dr. Sujarwo, Guru Besar FKIP Unila. Dan ini tidak hanya membicarakan masalah ujian nasional, tapi kita juga membicarakan masalah falsafah. Nah, ini satu falsafah hidup nih yang sering kita tinggalkan, bahkan sering kita remehkan. Kita tanya kepada beliau yang langsung melontarkan kata-kata tersebut. Prof, sekarang saat ini sering dilontarkan katakanlah falsafah tersebut. Merasa bisa dan bisa merasa. Untuk falsafah tersebut, mengapa hal tersebut dari mana awalnya kata-kata tersebut mulai dilontarkan, katakan seperti itu, Prof? Saya sudah lupa, itu lama sekali saya. Yang jelas pernah saya tulis di media massa, di media massa terkenal di provinsi ini. Tapi kapan itu mengendap, itu sudah lama sekali. Terinternalisasi pada diri saya. Hanya persoalan itu sebenarnya persoalan sepele, yaitu bagaimana kita coba mengempati ya, mengempati orang lain, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu ya. Dengan tidak kita harus hanyut ke dalamnya, bisa merasakan, tapi jangan merasa bisa gitu ya. Karena apa? Beda banget itu. Bisa merasa dengan merasa bisa. Gitu. Kalau merasa bisa itu kita justru sombong, congkak, dan merasa super. Gitu. Nah, menurut saya justru dua-duanya itu perlu dalam kehidupan ini. Cuman kapan itu dipakai? Oh, untuk merasa bisa mungkin lebih kepada ego superiornya udah. Kalau merasa bisa, kita pada waktu bertarung. Pada waktu Kita bertarung, perlu semangat. yakin. Saya bisa. Baik. Orang lain bisa, saya harus bisa. Itu bertarung. Ujian nasional juga begitu. Kita Ya. balik ke sana. Aha. Murid-murid kita itu yang kita bangun. Merasa harus bisa. merasa bisa. Ya, sekolah saya harus mampu.
saya sekolah di sini, itu bangunkan itu. Jadi falsafah itu harus dipakai juga pada saat momennya yang tepat. Nah, tapi sebaliknya kalau kita bisa merasakan itu pada saat kita melihat peristiwa-peristiwa yang ada di hamparan bumi ini. Contohnya ya kalau lah kita ketemu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Contohnya juga anak-anak kita yang tidak bisa ujian karena segala sesuatu. Itu ya mohonlah supaya guru-guru juga, kepala sekolah juga harus paham hal-hal yang seperti ini. Contoh, hanya persoalan sepele. Saya masih mendengar beberapa waktu lalu ijazah tidak dikasihkan karena belum bayar ini. Subhanallah, di dunia yang seperti ini kok masih ada seperti itu. Apa sih beratnya? Kalau memang untuk dia untuk hidup saja sudah tidak bisa. Lembar ijazah pun itu sangat dipentingkan untuk dia. Persyaratan. Kalau itu gaji kepala sekolahnya bahkan 1 bulan pun untuk itu, saya kira berkahnya akan lebih banyak daripada kita itu dinaikkan ke koran kemana-mana hanya karena tidak bisa mengambil tidak bayar uang sekolah sekian lama. Ini coba falsafah itu. Iya. Dan saya terima kasih sekarang banyak. Saya tidak perlu menyebut orang-orangnya, nanti kampanye. Ya, kurang etis saya kira. Baik. Saya senang beberapa pimpinan pemerintah daerah yang care dengan lebih hal ini. Ya, care dengan ini. Begitu dia mendengar ada warga kesulitan, dia datang. Walaupun terlepas itu motivasi pencitraan diri, mau dipilih lagi, itu terlepas ya, saya lepaskan itu dulu. Baik. Tapi paling tidak ini menyentuh hati yang bersangkutan untuk welcome terhadap orang lain ya, yang kesulitan orang lain. Ini saya kira itu penting. Prof. Karena orang yang tidak beruntung itu bukan maunya dia. Betul. Bukan maunya dia. Setuju. Tapi dia menjalankan kodrat ketidakberuntungan itu yang dia laksanakan. Setuju. Nah, persoalannya, maukah kita berganti peran? Siapa yang mau? Ya. Karena kita jalan ini adalah kodrat kita. Nah, dia pada waktu itu dikodratkan itu. Pada waktu dia tanda tangan kontrak, kalau itu boleh kita visualisasi seperti sebagai itu. Kontrak. Iya. Mungkin dia tidak mau kalau dia tahu dia akan seperti itu. Iya. Nah, ini loh yang kita harus hargai, kita hormati. Jadi dengan pendidikan, apalagi sekarang ada pendidikan karakter seperti itu. Ini implementasi seperti ini. Nah, dia harus dicontohkan oleh sekolah, oleh guru, oleh kepala sekolah. Nah, itu tadi termasuk kepala sekolah yang jangan selalu meninggalkan sekolahnya hanya karena mengejar kepentingannya. Itu kan awareness dia terhadap sekolah itu ya. Itu saya kira itu. Ya, Prof. Kalau di dunia pendidikan saat ini di Lampung khususnya, Prof, apakah itu sudah falsafah merasa bisa dan bisa merasa? Apakah sudah banyak yang mengamalkannya dan mengapa, Prof? Saya lihat secara diam-diam sudah. Tidak mengekspos, guru-guru kita sudah banyak yang seperti itu. Kenapa? Nasib guru itu kalau anaknya berhasil, tidak pernah disebut gurunya siapa, tapi anaknya siapa. Iya. Tapi kalau muridnya berantem, perang, yang ditanya gurunya siapa. Kalau yang nggak berhasil, gurunya siapa. Itu loh Mbak Yudit. Ini nasib guru itu ya itu seperti itu. Jadi harus menerima kodrat itu. Manakala dia berhasil dilantik jadi apa. Anaknya siapa itu? Anaknya Mbak Yudis itu. Tapi nggak pernah disebut gurunya. Tapi begitu ada pelanggaran, gurunya siapa itu? Siapa yang ngajarin? Nah, makanya seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat bahwa ya ini proses. Saya kira itu. Apakah falsafah merasa bisa dan bisa merasa itu, Prof, lebih pas dalam konteks kehidupan politik bangsa dan provinsi kita tercinta ini, Prof? Saya nggak mau masuk wilayah itu karena saya bukan ahlinya. Tapi paling tidak kalau kita bermain pada lapangan apapun, pada bidang apapun, kalau kita mau mewise hal-hal yang seperti itu, yang lokal konten seperti ini, saya kira apa salahnya? Karena sebenarnya banyak di lokal konten kita hal-hal yang seperti ini. Nah, hanya sayangnya teman-teman kita belum banyak yang ingin menulis itu, ingin mengekspos itu. Saya kira ini yang perlu kita dorong ke depan. Bagaimana itu dijadikan dorongan ke depan. Saya kira itu Pak Yudis. Itu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini juga
bahwa acara ini saya yakin banyak yang menonton, kemudian akan menerapkan rasa empati kembali, kemudian masalah-masalah yang katakanlah hal-hal sepele ya, bisa bilang hal sepele ya Prof, nggak bisa nunggu ijazah, kemudian mereka nggak bisa melanjutkan ke jenjang pekerjaan, mencari pekerjaan karena ijazah masih nyangkut seperti itu ya, nggak bisa tidak terdengar lagi ke depannya mungkin seperti itu, harapan kita seperti itu. Harus tidak terdengar lagi. Karena itu adalah kewajiban kita sesama. Kewajiban kita sesama, bahkan sampai di perguruan tinggi diwajibkan 10% dari kelasnya itu harus ditanggung bersama oleh teman-temannya yang kurang beruntung. Mohon maaf saya tidak menyebut itu, tapi kurang beruntung. Karena itu yang paling tepat. Teman-teman yang kurang beruntung ini menjadi tanggung jawab kita. Nah, saya kira itu share yang paling bagus. Dan ada pemerintah daerah yang sudah sangat memperhatikan ini. Walaupun implementasinya di lapangan kadang-kadang salah mengimplementasikan. Nah, ini yang disalahkan jadi pimpinannya, pemberi ide, padahal bukan pemberi ide, pelaksana ide ini yang kadang-kadang dia tidak tahu formatnya, sehingga dia melanggar. Prof, apakah ini dipandang perlu juga Prof untuk membakukan katakan sebuah regulasi? Saya kira jadi ketika memang dia dipandang dengan syarat dan ketentuan memang dia tidak mampu dan lain-lain, mereka tetap bisa melanjutkan cita-cita. Saya kira perlu, sangat perlu. Nah, sekarang perlu indikator itu disebut orang tidak beruntung itu apa? Indikatornya apa? Dan itu jelas kasat mata. Ada tim independen yang melihat dia. Nah, ini yang perlu kita bangunkan. Karena begini, mohon maaf saya barangkali agak berlebihan mengatakan. Ada orang yang senang sekali kayak menikmati haknya yang bukan hak dia sebenarnya. Salah satu contoh banyak LPG kecil itu kan untuk subsidi orang yang tidak mampu. 3 kilogram. Ya, ternyata yang membawa Mercy dengan membawa BMW kok ya tega-teganya membeli tabung 2 sampai 3. Saya sampai tertawa Pak Yusuf kala pernah bilang perlu ya ditulis khusus untuk orang miskin gitu ya. Saya kira ini joke ya, tapi saya kira ada sesuatu. Oke. Ini sebagai menarik pembicaraan kita, tapi tahan dulu Prof karena sudah ada kode-kode dari untuk commercial break. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, Unit Samantha berserta dengan Profesor Dr. Sujarwo, guru besar dari FKIP Unila akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Ini apa namanya? Sungguh ku tak mengerti. Apakah aku jatuh cinta? Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sino TV Lampung. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sino TV Lampung. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sino TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sino TV Lampung.
Ya, pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama dengan Profesor Dr. Sujarwo, Guru Besar dari FKIP Unila, dan kita masih berbincang-bincang mengenai kesiapan ujian nasional kita di bulan April dan bulan Mei ini untuk siswa-siswi SMP dan sederajat, dan berikut juga SMA dan sederajat di bulan April. Dan kita berbincang-bincang mengenai falsafah merasa bisa dan bisa merasa. Ini yang sering dilupakan dan sering diremehkan oleh masyarakat kita. Tapi bukan hanya itu, di segmen keempat ini kita sedikit memacu adrenalin bintang tamu saya yang luar biasa spesial ini. Apakah beliau juga mempunyai falsafah sendiri, katakan seperti itu, ketika menjawab pertanyaan games yang saya berikan saat ini. Dijawab dengan singkat dan cepat, Prof. Are you ready, Prof? 93, my age, my business match. Fikirisasi, something like that. Yeah. I want to asking you something. This is the questions, and you should answer my question in a quick way. Are you ready? Three. This problem, this quickly, this problem. That's what I want. You have to answer, okay? Are you ready? 3, 2, 1. Pendidikan, Filsafat, kebudayaan dan pendidikan, nama departemen, falsafah bangsa, Pancasila, ujian nasional atau ujian sekolah, bisa merasa atau merasa bisa, falsafah hidup, UN sukses atau membangun karakter, tergantung filsafatnya, agama dan pendidikan, tidak bisa dipisahkan, kurikulum Indonesia, harus berubah, menteri pendidikan, harus terlalu ganti, lulus 100% atau soal bocor. itu tidak baik. You got it. Wow. Thank you. Absolutely correct. Oh no. You already answer my question in the right way, I think. Prof, kita balik lagi ngobrol-ngobrol masalah falsafah tadi ya. Ya, Prof. Bisa merasa dan merasa bisa seperti itu. Bagaimana substansi ajaran filsafat tersebut kaitannya dengan dunia hukum dan peradilan kita saat ini, Prof? Kalau kita kembali ke sana sebenarnya, ini secara makro ya. Kita itu sebenarnya kehilangan bukan jati diri, tapi kehilangan patron yang ada di dalam lingkungan besar kita. Apakah ini karena introduksi demokrasi yang besar ini, atau karena pergeseran nilai? Saya juga tidak tahu, karena itu perlu penelitian yang lebih dalam. Tapi menurut saya, kalau bangsa ini tidak memiliki guru bangsa, itu makanya keluar filsafat itu. Kalau dia tidak memiliki guru bangsa, maka sebenarnya kita kehilangan panutan. Ada langkah mundur dari bangsa ini. Nah, sekarang siapa guru bangsa itu? Ini yang, dan itu tidak bisa di-SK-kan oleh siapapun, tidak bisa dibentuk oleh siapapun, tapi dia terinternalisasi, dia akan muncul secara alami. Nah, proses ini yang menurut saya yang kita sering bilang. Satu contoh namanya, dulu kita punya Gus Dur namanya. Dia sering memberikan joke-joke. Pada waktu saatnya Gus Dur ada, kita sering barangkali menertawakan dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah tidak ada, beliau baru kita tahu apa yang dimaksud. Jadi dia bisa pemikirannya bisa melampaui zamannya. Nah, ini yang oleh Nostradamus sebagai seorang filosof dulu, itu yang kita sering kehilangan itu. Nah, apabila bangsa ini kehilangan itu, maka sebenarnya bangsa ini kehilangan roh. Nah, kalau bangsa ini kehilangan roh, maka akan terjadi perpecahan di antara kita. Maka kita akan saling mencurigai, saling tidak percaya satu dengan yang lain. Nah, kalau itu sudah terjadi, kehancuran yang akan menimpa kita. Baik. Nah, oleh sebab itu, dengan peristiwa-peristiwa seperti yang sekarang ini, dengan barangkali saya akan buat close statement bahwa mari kita harus wise, kita harus arif melihat kondisi-kondisi bangsa yang seperti ini. Kita jangan memperkeruh air yang sudah keruh. Tapi marilah kita memberi dia aliran sungai yang jernih pada air yang keruh itu.
Kalau di sana limpahan air yang jernih itu akan banyak, maka yang keruh juga akan minggir. Itu akan secara alami. Tapi kalau sudah keruh, kita akan tambah keruh, maka tenggelamlah bangsa ini. Tenggelam tidak secara fisik, tapi tenggelam secara filosofis. Kalau tenggelam secara filosofis, itu akan lebih berbahaya daripada tenggelam secara fisik. Kalau tenggelam secara fisik, itu hilang dari muka bumi ini. Tapi kalau tenggelam secara filosofis, maka kita tidak akan punya siapa-siapa lagi. Oke, Prof, ini menarik sekali ketika kita bicara masalah tenggelam secara filosofis seperti itu. Yang mana duluan nih, Prof, yang harus mengamalkan, katakanlah mengamalkan tanda kutip ya, elitnya dulu, pemerintahnya dulu, dari masyarakat bawah dulu. Kalau katakanlah masyarakat, apalah daya kita, ya kan? Kalau katakanlah orang kecil, apalah yang bisa mereka lakukan dengan sepak terjang yang terbatas tersebut. Kalau menurut Prof sendiri memandang ini seperti Semua, apa, Prof? semua. Nggak bisa kita siapa mendahului apa. Tapi semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya punya satu cerita yang menurut saya ini bisa kita tarik satu filosofinya. Seorang pengambil rumput raja. Dia setiap hari setor rumput satu pikul kepada raja. Raja melihat. Raja ini yang sangat bijaksana, dia melihat. Dia ingin mengubah orang ini. Pikulannya itu dia ganti, dia masukkan emas beberapa potong. Pikulan tadi menjadi berat. Begitu diangkat oleh si pembawa pikulan, dia merasa pikulan ini aneh. Kenapa kok berat? Dia tidak bawa pulang pikulan itu, dia kasihkan kepada orang lain. Subhanallah. Berarti sebenarnya kita sudah membawa kodrat itu, tinggal bagaimana kita memposisikan orang-orang ini. Kita perlu juga mereka, tapi bagaimana mereka tetap pada harkat mereka. Nah, masing-masing kita punya peran itu. Jangan menunggu yang memulai, tapi memulailah dari diri kita sendiri. Baik. Paling tidak kita jujur dengan diri kita sendiri atau dengan apa yang ada pada kita. Baik. Mohon maaf bagi teman-teman yang tidak seagama dengan saya. Kalau yang seagama dengan saya, barangkali kita hafal bagaimana saat asar kita harus lapor, bagaimana saat subuh kita harus lapor. Nah, di sana saja kita sudah tahu bagaimana sebenarnya posisi kita itu. Baik. Kalau kita itu semua jalan, saya kira tidak ada masalah. Insya Allah akan Tapi baik. sekali lagi ini bisa dilaksanakan kalau dari atas sampai bawah sama. Kemudian contoh-contoh yang diberikan oleh sebagai peran, bukan atas bawah ini, tapi pemegang peran, memberikan contoh peran yang baik, insya Allah. Ya, oke. Saya kira itu. Semakin menarik, ada pemegang peran yang baik, kemudian dari niat yang baik juga. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan niat yang baik bersama dengan Profesor Dr. Sujarwo, Guru Besar dari FKIP Unila bersama tamu hari ini. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Kata, wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal.
setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sino TV Lampung. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sino TV Lampung. Ya, pemirsa Sindo TV Lampung bersama Yudit Samanta dan bersama dengan tamu istimewa saya hari ini Profesor Dr. Sujarwo, Guru Besar dari FKIP Unila. Dan kita berbicara masalah bukan hanya tentang ujian nasional tapi juga berbicara masalah falsafah kita yang sering kita lupakan, yaitu merasa bisa dan bisa merasa. Dua hal yang memang sangat bertolak belakang dan sepertinya harus memposisikan hal tersebut pada posisinya masing-masing, Prof. Sekali lagi boleh. Pada umumnya sih kalau anak-anak muda di Lampung kan memilih katakanlah menuntut ilmu di luar Lampung saat ini kan untuk mendapatkan sesuatu yang katanya lebih tinggi kualitasnya. Kalau menurut Prof memandang hal ini seperti apa, Prof? Barangkali itu setelah 10 tahun terakhir ini tidak seperti itu. Mereka lebih merasa nyaman karena apa? Ada arus balik dari pemikiran itu. Ternyata yang ada di Lampung banyak orang-orang luar. Berarti kalau begitu di Lampung ini bagus. Nah, mereka tidak lagi tinggalkan itu Lampung. Hanya karena motivasi dalam tanda petik lain barangkali dia tinggalkan Lampung. Saya kira itu wajar saja. Mobilitas yang seperti itu adalah wajar. Bukan berarti yang pergeseran kemudian ada pergeseran. Tidak, barangkali yang di Lampung di luar Lampung lebih baik daripada enggak, itu hanya sudut pandang. Itu hanya sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau soal kualitas saya kira enggak seperti itu. Seperti itu. Dan untuk grade sendiri di Lampung saat ini seperti apa, Prof? Kualitasnya pendidikan? Saya belum pernah menghitung, tapi belum juga melihat ada parameter yang seperti itu. Tapi secara kuantifikasi, saya kira kita tidak terlalu kalah dengan pendidikan yang ada di luar. Katakanlah di Jawa. Saya kira sangat terbalik itu. Mahasiswa Unila itu banyak yang dari Jawa malah ke sini. Malah kita sekarang harus berpikir itu. Berarti kan pilihan di sini terlepas dari motivasi memilihnya itu apa, tapi ternyata itu kan fakta yang seperti itu. Bahkan kita sudah harus berpikir ulang. Ini segmennya orang Lampung sendiri, dalam arti masyarakat Lampung sendiri kok terambil gitu. Nah kita kan harus juga ada urusan daerah dan lain sebagainya. Itu kan dalam rangka membuat keseimbangan ini. Itu cuman diam-diam masyarakat itu menilai seperti itu. Dapat dipastikan tadi masalah pendidikan di luar lebih baik daripada di Lampung ini, kalau tren-tren anak muda sekarang itu dapat dipastikan bahwa itu adalah masalah sudut pandang yang berbeda di situ ya, Prof ya, seperti itu. Prof, lalu menurut Prof sendiri seberapa majukan mutu pendidikan kita di Sambu Mirwajura ini, Prof? Menurut saya, sudah luar biasa bagusnya dalam arti begini. Karena apa? Karena pintu-pintu teknologi sudah tidak ada sekat lagi. Jadi kemajuan yang seperti itu bukan barang baru untuk mereka. Justru menurut saya yang memprihatinkan itu dampak dari kemajuan itu. Yang ini yang tidak banyak orang memikirkan. Justru itu yang saya dampak prihatinkan. Kemajuan maksudnya? Ya, dampak dari kemajuan itu kan ada residu sosial. Ya. Nah, residu sosialnya itu yang tidak pernah kita hitung. Ini yang perlu kita pikirkan, residu sosial itu. Contoh residu sosial begini, anak itu tamatan SMA, pinter, tapi pekerjaan nggak ada, mau melanjutkan ekonomi nggak mampu, kerjanya apa? Nah ini kan jadi pikiran lagi kan. Nah ini yang residu sosial. Anak itu bukan berarti bodoh, tapi karena secara ekonomi dia tidak beruntung. Nah ini kan susah menangkapnya. Ini tanggung jawab siapa ini? Nah ini yang perlu kita lihat kembali. Jadi menurut saya, ya residu sosial yang seperti ini yang menjadi perhatian kita. Terkait masalah residu sosial tadi, Prof, kemudian apakah dari universitas sudah mempersiapkan
hal-hal yang harus dipegang, katakan punya pegangan sendiri mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi tersebut untuk masuk ke dunia kerja, katakan ketika mereka tidak mampu, katakan seperti itu? Saya tidak pada wilayah itu ada yang membidangnya itu. Tapi paling tidak seperti di pasca sarjana itu kita menyiapkan bahwa guru-guru yang berprestasi bisa masuk tanpa tes. Itu satu contoh. Jadi kita memberi peluang pada orang-orang maju yang orang-orang memang excel untuk dia maju. Kita siapkan kok itu wilayah itu. Baik. Wilayah itu memang kita siapkan. Baik. Sudah itu di universitas juga ada keputusan bahwa sekian persen mahasiswa tidak mampu itu ada di dalam situ. Baik. Berarti kan ada regulasi-regulasi itu. Iya. Dan Baik. ada juga di daerah sekarang pemerintah daerah memperhatikan itu gitu. Baik. Nah, tapi kan tidak semua bisa masuk ke wilayah Iya, itu. baik. Nah, itu tadi yang jadi residu itu tadi. Iya. Nah, residu sosial ini yang menjadi beban sosial. Iya, Beban sosial itu yang sering meresahkan. Baik, Prof. Baik, Prof. Prof, ini waktunya sangat terbatas sekali. Mungkin ada singkat saja, Prof, pesan untuk pemirsa Sindo TV Lampung yang saat ini sedang menyaksikan. Pesan mengenai pendidikan, dunia pendidikan kita, mutunya seperti apa? Singkat saja, Dok. Saya hanya berpesan, didik anak-anak itu bukan hanya, pendidikan anak-anak itu bukan hanya tanggung jawab dari sekolah, tapi peran orang tua itu jauh lebih penting sekarang. Karena ada pendidikan nilai yang sering di sekolah itu bukan tidak ada tapi kurang. Nah, pendidikan nilai ini yang berperan adalah orang tua. Baik, Kira itu. baik. Terima kasih banyak, Prof, sudah hadir di tamu kita hari ini. Oke. Dan pemirsa Sindo TV Lampung, sekali lagi saya Yudit Samanta hanya dapat berpesan bersama dengan tamu istimewa saya. Mudah-mudahan ujian nasional yang dijalankan nanti di bulan Maret dan di bulan Mei bersama anak-anak adik-adik kita yang berada di SMA dan di kelas 3 SMP bisa lancar dan lebih barokah. Kemudian janganlah kita merasa bisa dalam konteks yang salah, tapi lebihlah kita untuk lebih berempati seperti itu. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa menginspirasi dan ketemu lagi untuk tamu hari ini yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.